Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi bertemu di pemahaman Alkitab. Seperti pemahaman Alkitab sebelum-sebelumnya, kita di sini juga akan memahami lebih dalam bacaan pada minggu kemarin yang diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelum kita memulai pemahaman Alkitab ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan mengizinkan kami untuk dapat mengikuti pemahaman Alkitab pada hari ini. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami supaya kami bisa memahami apa yang Engkau firmankan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang telah kita ketahui bahwa hubungan antara Yesus dan ahli Taurat serta orang Farisi memang sudah tidak begitu baik. Hal itu terlihat dalam Matius pasal-pasal sebelumnya. Tetapi di sini Matius 23 ayat 1 sampai 12, Yesus tidak mengecam pendapat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi di sini Yesus ingin mengkritik dan mengecam kemunafikan mereka, ahli Taurat dan orang Farisi. Kita akan mencoba membedah Matius 23 ayat 1 sampai 12 ini per ayatnya. Dalam ayat 1 dan 2, Yesus mengawali dengan mengatakan kepada murid dan para pengikutnya bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dalam ayat 1 dan 2, ahli Taurat dan orang Farisi digambarkan atau disebut secara bersamaan. Dan menurut Joachim Jeremis, penulis Matius memang sengaja menyebut mereka secara bersamaan untuk menunjukkan bahwa Matius ditulis pada tahun 70 Masehi, di mana ahli Taurat dan orang Farisi dianggap sebagai pemuka agama, dan tradisi dan budaya semua yang ada di Matius itu mengikuti tradisi dan budaya pada tahun 70 Masehi. Kita akan melihat siapa ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat adalah orang yang ahli dalam hukum Taurat. Sedangkan orang Farisi adalah gerakan kaum umum dari berbagai golongan masyarakat yang dipimpin oleh ahli Taurat itu sendiri. Mengapa disebut Farisi? Karena Farisi diambil dari kata bahasa Arami, yaitu parasi, yang berarti menafsirkan. Sehingga Farisi bisa diartikan sebagai penafsir. Tetapi memang makna itu hilang ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dan semakin hilang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata kerja duduk dalam bahasa Yunaninya adalah ekatisan, yang berarti mendudukkan diri untuk selama-lamanya. Dan kata di kursi Musa sendiri mengacu pada mimbar sinagoge, di mana saat itu seseorang atau ahli Taurat atau orang Farisi akan berdiri dalam membaca hukum Musa, tetapi mereka akan duduk dalam menjelaskan hukum Musa itu. Yesus tidak menolak atau tidak menentang hukum Taurat, penjelasan hukum Taurat yang disampaikan oleh ahli Taurat serta orang Farisi. Di situ terbukti dalam ayat ketiga, di mana Yesus menyuruh murid-muridnya dan para pengikutnya untuk mengikuti apa yang dikatakan mereka. Lalu, mengapa Yesus melarang para pengikutnya untuk tidak mencontoh perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi?
Jawabannya ada di ayat 3b, yaitu karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Dengan kata lain, Yesus mengkritik perbuatan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tidak melakukan apa yang mereka sendiri katakan. Selanjutnya, dalam ayat 4, orang Farisi dan ahli Taurat dikecam oleh Yesus karena mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bapak Ibu, istilah beban-beban berat mengacu pada peraturan tingkah laku. Ahli Taurat dan orang Farisi menyusun sendiri peraturan-peraturan yang rumit tentang halal haram, tentang najis tahir, hal berpuasa, dan hal berdoa. Dan semuanya itu sebanyak 613 peraturan dan larangan. Bapak Ibu bisa bayangkan 613 larangan dan peraturan itu dibebankan kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan mereka, ahli Taurat dan orang Farisi, tidak mau menyentuhnya. Bahasa harfiahnya adalah mereka tidak mau menggerakkannya atau tidak mau mengangkatnya dengan jari mereka. Kata tidak mau di sini menunjukkan penolakan dan secara tegas dan keras. Dengan kata lain, mereka tidak mau mengulurkan tangan mereka untuk menolong orang lain untuk memikul beban peraturan yang mereka buat, dan tidak mau berbuat apa-apa supaya beban hukum itu tidak memberatkan orang lain. Memang ahli Taurat dan orang Farisi sangat mempertahankan hukum Taurat, dan memang mereka mau menjalankan hukum Taurat, tetapi dengan tujuan yang salah, yaitu supaya dilihat orang. Hal itu dapat dilihat dalam ayat ke-5 sampai ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Disebutkan dalam ayat 5-7 bahwa mereka memakai tali sembayang yang lebar. Pada zaman itu Bapak Ibu, tali sembayang terbuat dari kulit hewan halal yang juga disembelih dengan cara yang halal seturut dengan hukum Taurat. Tali itu dipakai oleh orang Yahudi saleh pada umur 13 tahun untuk ketika mereka beribadah atau berdoa. Melebarkan tali sembayang itu merupakan tanda memamerkan kesalehan, sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi juga melebarkan tali sembayang, yang berarti mereka juga memamerkan kesalehan mereka. Selanjutnya, mengenakan jubah yang panjang. Jubah itu adalah sebuah benang, yaitu berwarna biru dan putih, dan dipakai oleh orang Yahudi yang saleh untuk mengikat ujung jubahnya. Dan makin panjang jubahnya itu, maka akan terlihat semakin saleh. Bapak Ibu, di ayat 5b sampai ayat yang ke-7, Yesus tidak hanya menampilkan atau memberi contoh mengenai secara fisik apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi Yesus juga mengkritik perilaku mereka. Yang bisa kita lihat dalam ayat 6, mereka sangat senang dalam hal menerima hormat. Mereka suka duduk di tempat terdepan dalam perjamuan, mereka suka duduk di depan saat ibadat, mereka juga suka menerima penghormatan di pasar, mereka suka disalami
sehingga menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lebih tinggi daripada yang lain dan tentunya lebih penting. Mereka juga suka sekali dipanggil rabi atau guru. Nah, jika dilihat pada ayat 5b sampai 7, Yesus menjelaskan perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi setelah Yesus memperlihatkan perlakuan mereka, Yesus mengatakan sebuah larangan sekaligus perintah dan arahan kepada umatnya, yaitu dengan mengatakan hal yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat serta orang Farisi. Hal itu dapat dilihat pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya juga akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membedah satu persatu ayatnya. Jika dilihat di ayat yang ke-8, kalimat tetapi janganlah kamu disebut rabi, dikarenakan di umat Allah yang baru hanyalah ada satu rabi yang sejati, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Tetapi yang menarik, pada ayat ke-8 ini kata rabi berbeda di ayat yang ke-7. Ketika di ayat yang ke-7 rabi dituliskan dengan bahasa Ibrani, di ayat yang ke-8 kata rabi dituliskan dengan bahasa Yunani, yang menegaskan bahwa memang hanya ada satu rabi yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita ke ayat yang ke-9. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di surga. Kata Bapa di sini bukan menunjukkan antara hubungan bapak dan anak di dunia ini, tetapi menunjuk kepada Allah yang Esa atau Yesus Kristus itu sendiri. Sedangkan pada ayat yang ke-10, janganlah pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Di ayat yang ke-8 sampai ke-10, Tuhan menunjukkan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh para murid dan para pengikutnya. Rabi dan Mesias pada ayat ke-8 sampai ayat ke-10 mengacu pada diri Yesus itu sendiri. Yesus sebagai guru dan sebagai pemimpin. Guru dan pemimpin yang seperti apa? Bukan guru atau pemimpin seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mau mengangkat beban orang lain, atau mereka hanya mau menjalankan hukum Taurat supaya dilihat orang. Tetapi Yesus adalah sosok guru yang sangat rendah hati kepada muridnya, guru yang mau mengajarkan jalan Allah dan menganugerahkan keselamatan. Yesus sebagai guru dan pemimpin yang mengajarkan kepada kita bahwa kita semua terikat dalam ikatan persaudaraan. Hal itu dapat dilihat di ayat yang ke-8, karena kamu semua adalah saudara. Artinya, karena hubungan antar murid atau pengikut adalah sebagai seorang saudara, sudah sepatutnya dalam persaudaraan, dalam ikatan persaudaraan, kita dituntut untuk adanya rasa saling tolong-menolong dan mau untuk melihat dan membantu beban yang ada pada saudara kita atau orang lain. Bapak Ibu, pada pasal ini ditutup dengan kalimat pada ayat 11 dan 12, yaitu barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, maka dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Bapak Ibu, dalam tradisi zaman Yesus, seorang murid memang haruslah melayani gurunya. Sangat mustahil seorang guru melayani muridnya atau bahkan pelayan-pelayan orang biasa. Tetapi di sini Yesus berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mau melayani tetapi hanya mau dilayani. Yesus memiliki jalan yang berbeda. Yesus adalah seorang rabi dan seorang pemimpin yang mau melayani murid-muridnya. Bahkan bukan hanya murid-muridnya tetapi orang yang tersisih dan orang yang terkucilkan. Di sini Bapak Ibu ada sebuah perombakan nilai di mana terdapat pernyataan bahwa yang terbesar itu ternyata kecil dan seorang tokoh pemimpin ternyata adalah pelayan juga dan harus mau melayani. Tentunya semuanya itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat ini, perikop ini ditutup di ayat 11 sampai 12 yang terdapat unsur baru, yaitu hal tentang merendahkan diri dan hal dalam menjadi pelayan. Yesus di sini mengajarkan sebuah perintah baru kepada pengikutnya dan murid-muridnya untuk hidup dalam sikap yang mau merendahkan hati, untuk mau melayani, untuk mau membantu orang lain, dan mau memikirkan orang lain. Kita diajarkan untuk hidup di jalan Allah, bukan di jalan ahli Taurat dan orang Farisi yang gila hormat, yang maunya hanya dipuji, gila kekuasaan, kesombongan, dan kehidupan yang salah di jalan Tuhan. Gitu. Kita juga diingatkan di sini bahwa kekuasaan itu bisa menjadi hal yang berbahaya. Kita diingatkan bahwa umat Allah yang baru merupakan umat yang dipersatukan oleh sebuah ikatan tali persaudaraan dan itu dipimpin oleh Yesus Kristus. Sudah sewajarnya ketika pemimpin adalah Yesus Kristus, kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita belajar untuk sehingga kita mau belajar dan mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mau hidup merendahkan diri, mau hidup melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita juga menyadari bahwa semua usaha, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pencapaian kita, usaha kita, kesuksesan, kekuasaan, itu bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri, bukan semata-mata itu adalah karena kemampuan kita, tetapi kita diingatkan bahwa kita hanyalah seorang pelayan, tetapi bukan pelayan yang meminta upah, tetapi kita adalah pelayan yang memiliki tujuan bahwa kita melayani karena Yesus mau melayani dan sudah melayani kita terlebih dahulu. Sehingga mari kita belajar untuk mau mengasihi seperti Yesus, mau melayani seperti Yesus, dan sadar bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah penyertaan Yesus dan pertolongan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, untuk mengakhiri pemahaman Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membimbing kami dalam kami mengikuti pemahaman Alkitab pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan kami meminta pertolongan-Mu untuk menyertai kami dalam kami mau hidup di jalan-Mu. Kami bukan berada di jalan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mau dihormati, hanya mau dilayani, tetapi tidak mau melayani. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu supaya kami mau merendahkan diri kami mau belajar untuk melayani orang lain, melayani orang-orang tersisih dan orang-orang yang tersingkirkan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu, kemana-mana tetap pakai masker, dan semoga kita dapat berjumpa pada PA pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.